Nah, mungkin ibu-ibu baru mendengar gak sih istilah ta'aruf? Baru mendengar? Ibu-ibu mungkin baru mendengar ya, karena mungkin ibu-ibu beda zaman dengan kita. Iya, ta'aruf itu perkenalan kalau dalam bahasa Arab. Perkenalan ya. Ta'aruf adalah perkenalan. Nah, ketika ibu-ibu, sahabat kita semua akan menikah, itu pasti ada rasa cinta kan? Apa itu cinta? Cinta adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Namun dalam cinta ini ada cinta hakiki dan ada cinta nafsu. Cinta hakiki seperti apa? Cinta ketika kita bangun sesudah pernikahan. Cinta palsu apa? Cinta palsu adalah yang dijatuhkan gitu kan ya, dijatuhkan ketika dilaksanakan sebelum pernikahan. Kalau kita nggak sering dengarnya apa coba Bu? Pacaran. Nah, ibu-ibu masih belum tahu pacaran kenapa diharamkan, kenapa tidak diperbolehkan. Ini ilmu untuk anak-anak ibu-ibu, karena kita tugas kita sebagai seorang ibu adalah melindungi keluarga kita dari api neraka. Ya. Cinta palsu. Kenapa pacaran tidak diperbolehkan dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang tidak merupakan jalan yang buruk. Jangan kamu mendekati zina. Jadi pacaran itu mendekati zina. Kenapa dikatakan mendekati zina? Karena yang namanya zina itu mungkin ibu-ibu di sini atau sahabat Mila di sini hanya menyangka bahwa zina teh melakukan hubungan intim di luar pernikahan aja, gitu kan? Pasti berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya zina itu dapat dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, mata kita dapat melakukan zina, tangan kita dapat melakukan zina, hati kita dapat melakukan zina, pikiran kita dapat melakukan zina, dan seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Kemauan kita dapat melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan cinta semu atau cinta palsu ini, yang namanya pacaran ini, yang dapat mendatangkan malapetaka dan saling menyakiti. Kenapa cinta semu itu dapat menyakiti? Anak pernah datang ya Bu ya ke pondok pesantren Al-Mu'in di Cianjur. Di sana itu ada pengobatan untuk orang-orang yang gila. Anak penasaran. Teteh, salah satu santrinya bertanya, teteh di sini kenapa banyak yang gilanya itu, kenapa sebabnya? Lalu tetehnya menjawab, banyaknya sih karena pacaran teh, misalkan karena ditinggal nikah sama pacarnya, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri, bahkan ada yang mau sampai gantung diri. Apa disebut dengan keharuman yang namanya pacaran teh? Sudah Anda sebutkan, karena di situ ada zina mata, berpandang-pandangan sama yang bukan mahramnya, melihat seorang yang bukan mahramnya, misalkan kalau ketemu pegangan tangan sama yang bukan mahramnya, begitulah. Mungkin kalau misalkan ya sudah berdekatan berkhulwat, berdoaan di tempat yang sunyi, bisa terjadi yang namanya zina kubro, berhubungan intim di luar pernikahan. Alhamdulillah ya. Semoga anak keturunan kita dijauhkan dari yang namanya zina tersebut. Pokoknya
ya ibu-ibu, ini mah ilmu yang sangat luar biasa untuk kita membimbing anak kita. Lalu bagaimana ibu-ibu cinta hakiki teh? Dari kan cinta semu ya, cinta semu atau cinta palsu atau yang namanya pacaran teh tidak diperbolehkan, karena yang namanya zina itu bukan hanya dilakukan ketika berhubungan intim di luar pernikahan, tapi seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Zinahnya mata adalah ketika memandang seorang yang bukan mahramnya diteleng-teleng. Zinah mata itu adalah nonton porno, memandang seorang yang bukan mahramnya, bari ayat perasaan bogoh gitu misalkan. Apakah kita yang sudah menikah ada potensi untuk mencintai lelaki lain? Bisa, potensi. Maka ketika kita sebagai seorang istri mencintai atau ada rasa suka kepada lelaki lain selain daripada suami kita, maka kita harus ingat langsung kepada suami kita. Langsung ingat sama suaminya, datangnya suaminya, dipeluk suaminya, kita punya pasangan halal. Jagalah pandangan kita. Cara menjaga pandangan kita gimana, Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, namanya gadul basar ya, menjaga atau menundukkan pandangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka menundukkan min absarihim, dari pandangan mereka. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang membuat kita bersyahwat terhadap hal tersebut, maka jaga pandangan. Tapi kalau misalkan yang ngobrol dengan seorang yang bukan mahram tanpa ada dulag di dalam hati, dulag ada goncangan atau bergejolak hati, tanpa ada rasa cinta biasa-biasa aja, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan di dalam hati kita tuh ada perasaan yang lebih, maka kita wajib menundukkan pandangan kita. Dan diharamkan untuk menonton hal-hal yang berbau pornografi. Zina tangan. Zina tangan itu apa, Bu? Zina tangan adalah ketika berpegangan tangan dengan seorang yang bukan mahramnya. Di sini masih ada yang sekolah enggak? Masih ada yang sekolah? Masih, tapi masih. Kalau misalnya di sini masih ada yang SMP, ibu-ibu nih yang punya anaknya yang udah SMP, yang sudah balik, sudah akil balik, bersalaman dengan gurunya yang bukan mahramnya, laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, kayak gini gitu ya, Bu ya, kasih tahu, sayang gitu, nah nanti kalau misalkan salam sama gurunya yang bukan mahramnya atau lawan jenis seperti ini ya, jangan kena. Diajarkan seperti itu. Jadi itu ilmu-ilmu yang harus diterapkan.